Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya mengenai syarat-syarat sholat berjamaah. Surutu sihatil jamaah, syarat-syarat sah sholat jamaah. Berarti perkara ini harus dikerjakan ketika sholat berjamaah, tidak boleh dilanggar. Jadi sholat jamaah yang kita kerjakan itu memiliki syarat supaya diterima oleh Allah. Apa saja syaratnya? Sittatun sawa'un kana fil masjid am fi kharijiha. Syarat-syarat sholat berjamaah, syarat sah sholat berjamaah supaya jemaah kita itu sah ya. Jadi ada namanya sah secara hukum, ada namanya sah secara pahala. Sah secara hukum, sholatnya sah dan dapat pahala. Ada namanya sah saja secara pahalanya, tapi sah secara jemaahnya tapi tidak secara pahalanya. Syarat jemaahnya sah tapi tidak dapat pahala jemaah. Nah, ini yang kita bahas ini adalah syarat sahnya. Jemaah sholat yang kita kerjakan itu sah atau tidak ya? Berjamaah kita itu sah atau tidak, itu cara mengukurnya dengan 6 perkara ini. Kita kerjakan tidak 6 perkara ini? Kok tidak kita kerjakan? Berarti sholat jamaah kita tidak sah. Sama seperti syarat atau rukun sholat. Sholat itu ada rukunnya, yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya, ada 17, ada yang mengatakan 15. Nah, itu harus ada dalam sholat. Kok salah satu dari 17 itu tidak ada? Berarti sholat kita diulangi, harus diulangi karena tidak sah. Begitu juga dalam berjamaah ada syarat dan rukunnya. Syarat rukun sholat berjamaah ya, dikumpulkan oleh para alim ulama dari Al-Quran, dari Al-Hadis ya, adalah ada 6 jumlahnya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari dalam Quran, tidak perlu meneliti-teliti lagi dalam hadis, karena Al-Quran itu Masya Allah bahasa sastranya begitu tinggi ya. Kemudian hadis itu begitu banyak jumlahnya. Kita mau cari dalil-dalil satu persatu setiap gerakan sholat kita itu susah sekali ya. Nah, kita cukup membaca, dirangkumkan oleh para alim ulama dalam kitab fikih ya, syarat sah berjamaah itu ada 6. Apa saja 6 itu? Yang pertama, alla yataqaddama al-ma'mumu ala imamihi fil mauqib. Makmum tidak lebih maju daripada imam. Kalau kita jemaahnya sikit, ini insya Allah tidak terjadi. Biasanya kalau jemaah ramai, solat Idul Fitri, solat Idul Adha, atau solat yang sifatnya ramai, atau solat Jumat, dia solatnya di luar, tidak tahunya dia lebih maju dari imam. Hati-hati. Biasanya kalau solat maghrib sih insya Allah tidak terjadi. Kalau solat-solat biasa 5 waktu sih insya Allah jarang terjadi. Ini biasanya terjadi kalau solat tuh jemaah tengah ramai, solat Idul Fitri, solat Idul Adha, solat Jumat ya. Itu jangan sampai kita sebagai makmum lebih maju dari imam. Misalnya imam itu batasnya di sini, jangan sampai kita di depan senun. Walaupun kosong, depan kosong, sini ramai, dah lah solat di sini ya, karena kosong, tidak sah. Karena syaratnya makmum adalah harus lebih mundur. Syaratnya imam harus lebih maju dari makmum. Berarti makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Kalau sejajar gimana? Kalau sejajar, seandainya imam batal kan, nah, salah satu harus jadi imam. Keadaan sujud, maka salah satu menjadi imam dalam keadaan masih dalam posisi di shaf. Kalau sejajar masih terhitung sah tapi makruh. Tapi kalau lebih maju dari imam walaupun sedikit, cuman 1 langkah ataupun cuman 10 cm ya, kok lebih maju dari imam kakinya, batal. Karena syaratnya sholat berjamaah, makmum harus lebih mundur daripada imam, tidak boleh lebih maju. Walaupun depan itu kosong, belakang ramai, sholat di belakang. Pokoknya jangan sampai kita tuh imam tuh di belakang kita. Nama gak makmum, makmum ini di belakang, jangan di depan. Nama di depan itu namanya imam.